mendahului imamnya pada tempat berdirinya, atau pada takbiratul ihram, maka batallah sholat makmumnya. Jika seorang makmum mendahului imamnya pada tempat berdiri atau pada takbiratul ihram, maka batallah sholat makmumnya. Begitu juga batal jika makmum membarengi imam. Begitu juga batal jika makmum mendahului imam pada takbiratul ihram. Begitu juga batal jika makmum mendahului imam pada takbiratul ihram. Sedangkan membarengi imam pada rukun-rukun selain takbiratul ihram. Sedangkan membarengi imam pada rukun-rukun selain takbiratul ihram, maka hukumnya makruh. Sedangkan membarengi imam pada rukun-rukun selain takbiratul ihram, maka hukumnya makruh. Kecuali pada bacaan amin. Maka sunnah bagi makmum untuk membarengi imamnya. Baik, ini pertanyaan untuk kita jelaskan di siang hari ini. Barangkali ada di antara peserta yang telah mencatatnya untuk bisa memberikan andilnya dalam membacakannya. Silakan. Ada? Ada, Ustaz. Bapak Ihsan. Masya Allah. Silakan. Mohon izin Ustaz menyampaikan yang ditulis tadi. Barangkali kalau ada kesalahan mohon untuk dikoreksi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apa hukum bagi seorang makmum
yang membarengi imam atau mendahuluinya? Jawaban, jika seseorang makmum mendahului imamnya pada tempat berdirinya atau pada takbiratul ihram, maka batallah sholat makmumnya. Begitu juga batal jika makmum mendahului imam pada takbiratul ihram. Sedangkan membarengi imam pada rukun-rukun selain takbiratul ihram, maka hukumnya makruh, kecuali pada bacaan amin. Maka sunnah bagi makmum untuk membarengi imamnya. Demikian Ustaz. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Bapak Irfan. Alhamdulillah. Ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Singkat saja kita jelaskan untuk bisa menghadirkan kembali pemahaman kita sebelum kita beranjak ke pertanyaan setelahnya. Ini di pertanyaan kali ini atau di pembahasan kita kali ini kita membahas tentang siapa? Tentang orang makmum yang mana dia itu mendahului imamnya atau membarengi imamnya pada beberapa hal. Itu ada beberapa perincian tergantung pada apa yang dilakukannya dan pada apa yang didahuluinya atau dibarenginya bersama imam. Nah, di sini dijelaskan pertama-tama yaitu hukum mendahului imam. Hukum mendahului imam di sini dijelaskan bahwasanya mendahului imam yang dimaksud di sini adalah mendahului pada takbiratul ihram dan mendahului pada tempat berdirinya. Jadi makmum maksudnya apa? Makmum mendahului tempat berdirinya imam. Artinya makmum berdiri lebih depan, lebih maju dibandingkan dengan imamnya. Maka yang seperti ini hukumnya batal. Dikatakan lebih maju daripada imamnya, ini bagaimana? Hitungannya adalah dengan tumitnya. Jadi makmum berdiri, imamnya juga berdiri, tumitnya makmum lebih maju, lebih di depan daripada tumitnya imam. Yang seperti ini maka sholat makmumnya tidak sah. Sholatnya makmum tidak sah. Sholatnya makmum tidak sah. Kecuali kalau misalnya dia dari segi tumitnya makmum ini sebenarnya sejajar atau bahkan mungkin lebih mundur daripada tumitnya makmum, lebih di belakang daripada tumitnya imam, mohon maaf. Jadi tumitnya makmum lebih di belakang, lebih mundur daripada tumitnya imam. Akan tetapi karena imamnya itu adalah dari segi fisiknya itu dia lebih kecil, maka jari kaki makmumnya itu lebih maju ya, lebih maju daripada jari kaki imamnya. Kalau yang lebih maju itu jari kakinya nggak masalah. Artinya nggak masalah itu tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya sholat yang dilaksanakan oleh makmumnya itu selama tumitnya makmum tidak mendahului imamnya. Tidak mendahului imamnya. Paham di sini ya? Kemudian untuk takbiratul ihram. Untuk takbiratul ihram ada dua hal yang hukumnya sama, yaitu makmum akan batal sholatnya jika makmum membarengi imam atau bahkan mendahului imam pada takbiratul ihram. Sekarang yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu yang mana? Takbiratul ihram itu adalah takbir yang kita baca pertama kali ketika kita hendak masuk dalam perbuatan sholat.
Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, takbir yang pertama kali kita laksanakan, ya, sebelum kita baca doa iftitah, sebelum kita baca al-fatihah dan segala macam, ini namanya takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram, seorang makmum tidak boleh baginya untuk membarengi imam, tidak boleh baginya untuk membarengi imam, terlebih lagi mendahuluinya. Tidak boleh bagi makmum untuk membarengi imam atau mendahuluinya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya makmum itu kenapa disebut dengan makmum? Disebut dengan makmum karena dia mengikat sholatnya, ya, disebut dengan makmum karena dia mengikat sholatnya dengan sholat orang lain yang ada di depannya. Ya, ini disebut dengan makmum karena apa? Karena dia mengikat sholatnya dengan sholat orang yang di depannya. Artinya apa? Setidaknya orang yang di depannya itu dikatakan sudah masuk dalam perbuatan sholat. Sudah masuk dalam perbuatan sholat. Seseorang dikatakan masuk dalam perbuatan sholat itu bagaimana? Yaitu dengan mengucapkan takbiratul ihram sampai tuntas. Jadi seseorang kalau misalnya di awal, ya, ketika dia menghadap kiblat sambil berdiri dia mengucapkan Allahu Akbar. Kalau dia sudah berhenti dengan pada takbiratul ihram dengan membaca huruf ra dari kata akbar, Allahu Akbar, dengan berhenti mengucapkan ra, di sini dia hukumnya sudah masuk dalam dalam ibadah sholat. Status dia di sini, statusnya sudah menjadi status seorang yang sedang sholat. Tapi kalau misalnya pas takbiratul ihram dia masih membaca Allah, belum selesai, ya, takbiratul ihramnya belum selesai, dia masih membaca Allah, hanya seperti ini belum dikatakan masuk dalam sholat, belum masuk dalam perbuatan sholat. Dia masih belum masuk dalam perbuatan sholat. Jadi makmum, dia dikatakan makmum karena apa? Karena dia mengikat, ya, mengaitkan sholat dia dengan orang yang di depannya yang sudah sholat, yang sedang melaksanakan sholat. Artinya, tunggu dulu sampai imamnya sampai berstatus sebagai orang yang sholat. Tunggu sampai orang yang di depannya itu sudah berstatus sebagai orang yang sholat, sudah masuk dalam perbuatan sholat. Gimana caranya? Yaitu dengan menunggu sampai orang yang di depannya itu selesai mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, di sini kalau udah selesai dia takbiratul ihram akbar, nah, di sini bagi dia hukumnya adalah orang yang sholat. Maka orang lain boleh mengaitkan sholatnya, boleh mengikat sholatnya dengan sholat orang yang di depan tadi itu. Gitu ya. Maka seorang makmum, artinya makmum di sini kalau dia sejak takbiratul ihram dia langsung meniatkan diri sebagai seorang makmum bagi orang tersebut. Jadi ketika takbiratul ihram dia sudah berniat sebagai makmum. Saya niat sholat sebagai makmum. Niat sholat zuhur, niat fardu sholat zuhur, sholat fardu zuhur dengan sebagai makmum, ya kan, sebagai makmum dari orang tersebut. Kalau misalnya demikian, maka haram bagi dia untuk mengucapkan takbiratul ihram sebelum imamnya selesai. Artinya apa? Nggak boleh kemudian dia sendiri, dia dahulu, ya, imamnya masih merapikan mic, pakai mic di telinganya gitu kan, biasanya ada mic yang dipasang di telinga itu, ya kan. Nah, imamnya masih merapikan kayak gini, makmumnya udah takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, langsung niat sebagai makmum. Nah, seperti ini sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, kecuali kalau misalnya niatnya sebagai orang yang munfarid, niat sholat sendiri, ya kan, bukan niat sholat jamaah. Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar, kemudian apa? Dia di sini masih niat sebagai orang yang sholat sendirian.
Baru kemudian kapan? Baru kemudian imamnya, kalau dia mengucapkan takbiratul ihram, imamnya mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, barulah kemudian makmumnya berniat sebagai makmum. Nah, seperti ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya sejak awal dia mengucapkan takbiratul ihram dengan niat langsung sebagai makmum bagi orang lain, nah, di sini harus menunggu orang lain yang dijadikannya sebagai imam itu sudah selesai membaca akbar dari takbiratul ihram. Jadi nggak boleh membarengi imam atau mendahului imam. Jadi imamnya masih Allah, dia langsung mengucapkan Allah. Imamnya selesai mengucapkan akbar, dianya juga selesai mengucapkan akbar. Atau dia memulai ucapan Allahu Akbar, sedangkan imamnya belum selesai, ya, belum selesai mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan takbiratul ihram. Yang seperti ini juga batal sholatnya makmum. Makmumnya juga sholatnya batal. Artinya sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena di sini dia sudah berniat untuk mengaitkan sholat dia dengan sholat orang lain. Sedangkan orang lain yang dimaksudnya itu belum masuk dalam perbuatan sholat. Ya, jadi makmum bagi siapa dia? Ya kan? Makanya dalam agama Islam, dalam mazhab Syafi'i, di sini sholatnya disebut sebagai sholat yang tidak sah. Karena sama saja dia menjadi makmum bagi orang yang belum sholat. Ya, menjadi makmum bagi orang yang belum sholat. Yang seperti ini tidak sah. Yang seperti ini tidak sah. Kemudian dijelaskan juga tentang orang imam tapi hukumnya sholatnya masih tidak batal. Artinya apa? Sholatnya masih tetap sah. Yaitu membarengi imam dalam rukun-rukun yang lainnya. Selain apa? Selain takbiratul ihram. Jadi bersamaan dengan imam pada rukun lain selain takbiratul ihram. Yang seperti ini hukumnya makruh. Jadi imamnya membaca Al-Fatihah, dia bareng membaca Al-Fatihah. Imamnya turun untuk ruku', ya, turun untuk ruku', dia bareng turun untuk ruku' seperti itu. Imamnya berdiri untuk i'tidal, dia bareng berdirinya dengan imam. Imamnya turun untuk sujud, dia bareng turunnya untuk sujud bersama imam. Yang seperti ini namanya membarengi imam. Apa hukumnya? Hukumnya tidak apa-apa. Hukumnya tidak apa-apa, akan tetapi hukumnya makruh. Lebih baik ditinggalkan. Lalu bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah melakukan rukun-rukun tersebut setelah imam sempurna melaksanakan rukun tersebut. Artinya, gerakan yang dilakukan sama imam apa nih? Dia bergerak turun. Turun untuk melakukan apa? Untuk melakukan ruku'. Jadi kan imamnya turun. Kayak gini. Maka makmum jangan langsung turun bersamaan dengan imam. Tapi apa? Tunggu dulu imam sempurna dalam posisi ruku', baru kemudian makmumnya turun. Imamnya berdiri, sami Allahu liman hamidah. Selesai imam berdiri dengan sempurna, maka makmumnya baru berdiri, sami Allahu liman hamidah. Begitu seterusnya. Kalau yang seperti ini tidak makruh, ini hukumnya sunnah. Jadi sunnah melakukan rukun-rukun itu setelah imamnya sempurna pada posisi pada rukun tersebut. Ini hukumnya makruh kalau misalnya orang makmum membarengi imam dalam rukun-rukun lain selain takbiratul ihram. Namun ada satu hal yang mana membarengi imam itu dalam hal tersebut hukumnya sunnah, yaitu ketika mengucapkan amin. Ketika mengucapkan amin. Jadi kalau misalnya amin, ya nggak usah nunggu imamnya mengucapkan amin duluan. Tapi apa? Tunggu imamnya, bukan tunggu imamnya selesai, tapi tunggu imamnya. Di situ kita bareng sama imam. Jadi imamnya selesai baca Al-Fatihah, kemudian dia membaca amin, imamnya, kita sebagai makmum bersamaan dengan imam membaca amin. Karena ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu akan
membarengi imam, malaikat itu akan membarengi imam dalam bacaan amin. Artinya, kalau kita juga membaca amin, maka di sini dapat keutamaan membarengi imam juga bersamaan dengan para malaikat. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya pada dasarnya ketika mengucapkan amin itu kemarin sudah kita singgung, ya kan? Kita tidak dianjurkan untuk langsung tergesa-gesa langsung membaca amin setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Akan tetapi tunggu terlebih dahulu sekadar bacaan subhanallah atau sekadar tumakninah. Jadi ditunggu ada jedanya. Imamnya membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti. Amin. Nah, di situ bareng sama imam. Bareng sama imam. Bukan langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, yang seperti ini tidak ada jedanya. Dari segi membatalkan sholatnya juga tidak membatalkan sholatnya. Namun akan langkah lebih baik kalau misalnya dia menunggu terlebih dahulu sekadar tumakninah baru kemudian dia membaca amin. Gitu ya. Ini untuk pertanyaan pertama. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Izin saya bertanya, Ustadz. Baik, dokter, silakan. Yang pertama, tadi membaca surat Al-Fatihah bersamaan dengan imam itu hukumnya makruh ya, Ustadz? Nah, terus kalau seandainya kita membaca menunggu imam selesai selesai membacakan Al-Fatihah, tetapi saat itu imam membaca suratan yang sangat pendek dan Al-Fatihah kita belum selesai. Kita sebagai makmum sebaiknya mengikuti gerakan berikutnya atau menyelesaikan Al-Fatihah kita dulu ya, Ustadz. Terima kasih. Aha, Masya Allah. Itu dalam posisi seperti ini, dokter. Jadi kita pada dasarnya seorang makmum, seorang imam atau orang yang apa istilahnya, sholatnya itu sholat munfarid, sholat sendiri. Pada dasarnya mereka semuanya itu wajib untuk membaca Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Semuanya. Jadi baik kita sholatnya sendiri, atau kita sebagai imam, atau kita sebagai makmum. Itu pada dasarnya wajib bagi kita untuk membaca surat Al-Fatihah secara sempurna, lengkap, dari awal sampai akhir. Jadi kalau menjadi makmum pun, ya, kalaupun kita menjadi makmum, maka wajib bagi kita untuk membaca Al-Fatihah juga sampai akhir. Termasuk dalam posisi demikian, ya, termasuk dalam posisi demikian. Hanya ada satu pengecualian, yaitu kecuali bagi seorang makmum yang masbuk. Kecuali bagi seorang makmum yang masbuk. Jadi makmum masbuk itu siapa? Makmum yang ketika dia berdiri itu tidak mendapati masa yang cukup untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah bersama imam atau bersama imam itu pada saat imamnya berdiri. Artinya makmum masbuk itu siapa? Makmum masbuk adalah orang yang ketika dia berdiri tidak mendapati masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, tidak mendapati masa yang cukup baginya untuk membaca Al-Fatihah di saat imamnya masih berdiri atau sebelum imamnya ruku'. Yang seperti ini disebut dengan makmum masbuk. Jadi makmumnya baca surat Al-Ikhlas, tinggal satu ayat doang. Wa lam yalid wa lam yulad. Di sini makmumnya baru takbiratul ihram. Allahu akbar. Imamnya tinggal satu ayat doang. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru imamnya turun. Nah, di sini dalam posisi seperti ini makmum wajib seketika itu juga membaca Al-Fatihah tapi sedapatnya. Dia dapatnya satu ayat,
Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat. Dapatnya 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imamnya turun untuk rukuk. Di sini makmum yang masbuk seperti ini, dia wajib untuk seketika memutus Fatihahnya, nggak boleh dilanjut lagi. Memutus Fatihahnya, imam turun untuk melaksanakan rukuk. Selain itu, kalau misalnya artinya apa selain itu? Bagi makmum selain masbuk. Bagi makmum selain masbuk. Bagi selain makmum masbuk, bagi makmum yang bukan masbuk, dia wajib baginya untuk membaca Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Meskipun misalnya dia ketinggalan rukuknya bersama imam. Meskipun dia ketinggalan bersama imam. Yang seperti ini justru kalau dia putus Fatihahnya, ya dalam kondisi seperti ini dia itu sudah bersama imam sejak takbiratul ihram. Jadi imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, makmumnya langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Akhirnya apa? Imam selesai baca Fatihah, imam selesai baca surat. Artinya apa? Ada waktu yang cukup bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Di sini dalam kondisi seperti ini, meskipun dalam rakaat pertama, ya meskipun dalam rakaat pertama ataupun rakaat kedua, ketiga dan seterusnya, yang seperti ini makmum harus membaca Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Kalaupun toh misalnya imamnya kenceng bacaannya, kalaupun toh misalnya dia nunggu imam sampai selesai Fatihah, ternyata imamnya cuma baca surat 1 ayat doang. Yasin, Allahu Akbar. Nah, yang seperti ini makmum nggak boleh memutus Fatihahnya. Kalau dia memutus Fatihahnya, artinya apa? Dia cuma cukup untuk membaca satu ayat doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng sama imamnya membaca Yasin, gitu kan. Imamnya turun, makmumnya malah memutus, menghentikan Fatihahnya. Di sini makmumnya batal sholatnya. Kenapa demikian? Karena makmumnya ini sama saja dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya, dari rukun berdiri dari rukun berdiri ke rukun yaitu melakukan rukuk sebelum sempurna rukun yang sebelumnya, yaitu membaca Al-Fatihah. Jadi yang seperti ini dia batal sholatnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah biarkan imamnya apa istilahnya itu lanjut sholat, ruku', i'tidal dan seterusnya. Kita yang Fatihahnya kurang 1 ayat, Fatihahnya kurang 2 ayat misalnya, lanjut dulu Fatihahnya sampai selesai Fatihah kita, baru kita kemudian apa? Kita lakukan rukun-rukun setelahnya sesuai dengan urutan kita, sembari mengejar imam istilahnya. Gampangannya ngejar imam. Artinya mengejar imam itu apa? Tidak langsung selesai Fatihah langsung, oh imamnya lagi sujud nih, langsung saya sujud. Nah, yang seperti ini juga sama saja dia meninggalkan rukun-rukunnya setelah Al-Fatihah, ya kan? Ini batal sholat dia. Yang harus dilakukan adalah meskipun imamnya sujud, kita ikut rukuk, baru kemudian berdiri, i'tidal, baru kemudian sujud mengikuti imam. Gitu, dokter. Terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Barakallahu. Assalamualaikum. Izin Ustadz. Ya. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Batasan seorang imam itu apabila makmum ingin ikut berjamaah dapat 1 rakaat full. Tadi saya dengar imam masih menyisakan 1 ayat setelah Al-Fatihah, itu makmum masih bisa dapat rakaatnya. Dalam artian bukannya menjadi masbuk, asal makmumnya dapat membaca surah Al-Fatihah beberapa ayat. Itu batasannya apakah surat ataupun ayat terakhir dari pembacaan imam, kalaupun memang itu imamnya membacanya zahar.
jahar. Tapi kalau sirri kita kan tidak mengetahui sebagai makmum apakah batasannya itu surah terakhir, apakah batasannya itu sempurna si imam pada saat ruku, Ustaz. Mohon penjelasannya. Syukron, Baik, Ustaz. Al-Ihsan, barakallahu fiik. Jadi Pak Irfan, sebenarnya saya tadi belum membahas tentang bagaimana kita mendapatkan satu rakaat bersama imam. Yang saya jelaskan tadi itu adalah bagaimana seseorang dikatakan masbuk. Jadi masbuk yang kita bahas tadi itu karena kita pembahasannya Fatihah. Maka yang kita bahas tadi itu adalah masbuk dalam masalah Fatihah. Jadi seseorang dikatakan masbuk dalam Fatihah itu bagaimana kalau dia tidak mendapati masa yang cukup ketika dia berdiri untuk membaca Al-Fatihah dengan sempurna sebelum imamnya turun untuk rukuk. Jadi kalau misalnya meskipun dia imamnya ini masih rakaat pertama, dia juga rakaat pertama, tapi imamnya misalnya tinggal 1 ayat, tinggal 2 ayat dari surat Al-Ikhlas misalnya. Nah, yang seperti ini, jadi kalaupun dia tidak tahu imamnya lagi baca apa misalnya, jadi sholatnya sholat sirri atau sholat sirriyah, bacaannya bacaan yang tidak dibaca dengan suara lantang yang didengar oleh orang lain. Nah, yang seperti ini katakan ya tinggal beberapa detik menjelang dia menjelang imamnya rukuk. Makmumnya takbiratul ihram masuk dalam sholat sebagai berniat sebagai makmum. Di sini makmumnya makmum masbuk. Artinya apa? Tidak cukup bagi dia meskipun ini rokaatnya imam masih rokaat pertama. Dia juga pasti makmumnya juga makmum rokaat pertama, ya kan? Ini makmumnya dari segi Fatihah tetap dikatakan makmum masbuk. Masbuk dalam masalah Fatihah. Artinya dia sesegera mungkin untuk melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram langsung dia, nggak boleh bagi dia untuk membaca sunnah, nggak boleh dia membaca bacaan sunnah, artinya jangan baca bacaan iftitah, jangan baca bacaan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah. Langsung baca Fatihah, sedapatnya baru kemudian mengikuti imam ketika imamnya rukuk, langsung ikut imam rukuk bersama imam meskipun Fatihahnya masih baru dapat 1 ayat 2 ayat, ya kan? Yang seperti ini dia dikatakan makmum masbuk dalam masalah Fatihahnya. Tapi ketika dia selesai baca Fatihahnya 2 rakaat, meskipun 2 ayat misalnya, hanya 2 ayat dia baca Fatihah, langsung dia putus, ya, makmum masbuk Fatihahnya ini langsung dia putus, kemudian langsung rukuk bersama imam, dapat tumakninah ketika imamnya rukuk, dia juga tumakninah ketika dia rukuk bersama dengan imam. Di sini dari segi rakaatnya dia bukan makmum masbuk. Jadi dari segi rakaatnya orang yang seperti ini bukan makmum masbuk. Jadi yang kita bahas tadi itu adalah makmum yang masbuk dari segi Fatihahnya, bukan makmum masbuk dari segi rakaatnya. Karena kalau misalnya imamnya itu imam yang masih rakaat pertama, makmumnya bisa ikut bareng rukuk bersama imam, tumakninah. Imamnya tumakninah dalam rukuknya, dia juga bisa tumakninah dalam rukuknya bersamaan dengan rukuknya imam, ya, bersamaan dengan rukuknya imam. Yang seperti ini di sini dikatakan dia dapat rakaat pertama bersama imam. Dari segi rakaatnya dia dapat rakaat. Dia dapat rakaat, bukan makmum masbuk. Jadi seseorang dikatakan dia dapat rakaat bersama imam, itu artinya adalah dengan dia memulai sholat kemudian mendapati, ya, ini perlu dicatat juga untuk dipahami bersama. Jadi seseorang dikatakan dia dapat rakaat bersama imam itu artinya adalah dengan cara dia mendapati rukuk beserta tumakninahnya bersama dengan rukuknya imam. Dia mendapati rukuk beserta tumakninahnya bersamaan dengan rukuknya imam. Ya, bersamaan dengan rukuknya imam. Jadi imamnya rukuk, dia meskipun nih makmumnya ini tidak cukup untuk membaca Fatihah sama sekali. Jadi pas dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia makmumnya ini Allahu Akbar takbiratul ihram, imamnya
selesai makmum mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, imamnya langsung turun. Allahu Akbar, ruku'. Nggak sempat makmumnya membaca Al-Fatihah sama sekali. Apa yang dilakukan? Nggak perlu baca Fatihah, langsung makmumnya baca takbir kedua kalinya untuk ikut ruku' bersama imam. Allahu Akbar. Di sini imam ruku', di sini makmum ruku'. Di sini imam tumaknina, makmumnya juga tumaknina. Ya, yang seperti ini dia dapat rakaat pertama bagi dia bersama dengan imam. Paham ya? Paham. Artinya kalau misalnya imamnya dia misalnya imamnya masih berdiri. Allahu Akbar. Dia imamnya masih berdiri. Makmumnya masuk. Makmumnya baru masuk mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nggak lama kemudian imamnya langsung turun. Imamnya langsung turun. Ketika makmumnya turun untuk membaca untuk ruku', ya, turun untuk ruku', ya kan? Makmumnya turun untuk ruku', Allahu Akbar, imamnya berdiri. Dia dapat ruku' enggak? Enggak dapat ruku'. Enggak dapat ruku' bersama imam. Atau imamnya ruku', makmumnya ikut ruku' enggak? Oh, belum sempat makmumnya tumakninah, meskipun sama-sama ruku'nya ini. Imamnya ruku', makmumnya ruku'. Tapi makmumnya belum sempat tumakninah dalam rukuknya, langsung imamnya berdiri untuk i'tidal, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Makmumnya dalam dua kondisi ini dia tidak dapat rakaat bersama imam. Artinya apa? Rakaat yang sekarang dilakukan ini harus mengikuti imam. Tidak dihitung, tidak dianggap sebagai rakaat. Artinya dia ngikuti imam i'tidal, imamnya sujud ikut sujud, duduk ikut duduk, ya kan? Meskipun rokaat yang sekarang ini tidak dihitung sebagai rokaat bagi dia. Artinya apa? Entar ketika imamnya selesai salam, dia lanjut berdiri menambah satu rokaat yang ini, gitu ya. Seperti itu. Ini artinya apa? Dua kondisi itu. Jadi kondisi ketika imamnya sudah ruku', makmumnya masih berdiri, kemudian apa? Sambil imamnya berdiri, makmumnya baru turun untuk ruku'. Ya, meskipun takbiratul ihram yang dilakukan makmum itu sebelum imamnya berdiri untuk i'tidal, ya. Imamnya masih ruku', makmum takbiratul ihram ketika imamnya ruku'. Allahu Akbar. Ya, lihat. Ketika makmumnya turun untuk ruku', bareng imamnya berdiri. Dapat ruku' bersama imam? Enggak dapat. Di sini rakaat yang sekarang ini enggak dihitung. Rakaat yang sekarang nggak dihitung. Atau kondisi kedua, yaitu apa? Imamnya ruku', makmumnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Akhirnya apa? Langsung makmumnya turun untuk ruku', udah ruku' bareng imam, ternyata apa? Belum sempat makmumnya tumakninah ketika ruku', makmumnya langsung berdiri. Jadi gampangannya apa? Imam turun ruku', kemudian apa? Makmumnya turun ruku' langsung bersamaan dengan imam berdiri, ya, bersamaan dengan imam berdiri. Dapat ruku'nya saja, nggak dapat tumakninah bersamaan dengan ruku'nya imam. Dua kondisi ini makmum tidak dapat rakaat bersama imam. Tidak dapat rakaat bersama imam. Ini khusus untuk rakaat pertama bagi makmum. Jadi rakaat pertama bagi makmum itu apa? Setelah makmumnya takbiratul ihram, kemudian apa? Dilihat setelah takbiratul ihram dia dapat nggak ruku' bersama imam. Itu seperti itu, Pak Irfan. Ustaz, Bisa Afwan, Ustaz, semuanya? mau nanya lagi, Ustaz. Silakan, Mas David. Ya, Ustaz, jadi untuk dikatakan makmum itu dapat satu rakaat, di rakaat pertama itu meskipun takbiratul ihramnya itu makmum sama imam tuh jaraknya nggak jauh, tapi selama dia udah baca Al-Fatihah, kemudian tapi selama dia nggak ruku bareng sama imam di rakaat pertama dengan tumakninah, berarti dia dikatakan tidak dapat rakaatnya itu, Ustaz, ya? Iya, kalau misalnya makmumnya itu bukan makmum masbuk dalam Fatihah. Bukan Baik. makmum masbuk dalam Paham, Ustaz. Fatihah. Gimana? Iya, paham, Ustaz, paham. Iya. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Jadi kalau misalnya makmumnya itu bukan masbuk dalam Fatihah, kemudian apa?
dia mendapati Fatihah bersama imam, mendapati waktu yang cukup untuk baca Fatihah bersama imam. Tapi kemudian pas dia apa istilahnya itu dia Fatihahnya lamban, ya kan? Dia tetap harus membaca Fatihah seterusnya. Dia baca Fatihah terus, kemudian apa? Kemudian dia melanjutkan. Nanti akan kita bahas insya Allah setelah 2 pertanyaan setelah ini. Artinya 2 pembahasan setelah ini kita akan membahas tentang ini insya Allah. Tapi kalau makmum masbuk, dia cukup dia berdiri takbiratul ihram, kemudian dia dalam berdirinya itu dia waktunya nggak cukup untuk baca Fatihah secara sempurna. Cukupnya cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, 6 ayat, atau 6,5 ayat, ya. Yang penting nggak cukup untuk membaca Fatihah secara sempurna. Masih sampai siratal ladzina an'amta alaihim atau siratal ladzina misalnya. Seperti ini. Dia intinya nggak cukup untuk baca Fatihah. Di sini agar dia dapat rakaat pertama bersama imam, dia harus putus Fatihahnya dan ikut ruku' tumakninah bersama imam. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Tapi Ustaz, patokannya di ruku ya, Ustaz? Mana? Ya, Ustaz. Diulang. Yang perempuan dulu. Maaf Ustaz, berarti patokannya tuh di ruku sama tumanina itu ya, biar dapat rakaat pertama itu ya Ustaz? Iya, Ibu Titi. Jadi untuk agar makmum dapat rakaat pertama, saya bilang apa? Rakaat pertama. Rakaat pertama siapa ini? Rakaat pertamanya makmum. Terserah imamnya lagi rakaat kedua, terserah imamnya lagi rakaat ketiga, rakaat terakhir misalnya, terserah. Yang penting sekarang makmumnya sedang rakaat pertama, agar rakaat pertama makmumnya ini dihitung. Ini bagaimana? Dia setelah takbiratul ihram harus mendapati ruku' bersama imam beserta tumakninahnya. Artinya nggak cukup ruku' doang bareng, tapi dia nggak sempat tumakninah, udah berdiri imamnya. Ya, seperti ini sama aja, rakaat makmumnya yang sekarang nggak dihitung. Nanti harus ditambah setelah imamnya salam. Seperti itu. Ah ya, terima kasih Ustaz. Paham. Baik. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Batasan seorang imam apabila makmum mendapatkan 1 rakaat bersama imam, itu batasan seorang imam apabila makmum mendapatkan 1 rakaat full bersama imam itu pada saat sami Allahu liman hamidah itu bergerak, apakah pada saat sudah sempurnanya seorang imam berdiri sementara makmumnya belum dapat tumakninahnya? Batasan seorang imamnya itu di mana sebagai makmum? Maksudnya batasan imamnya bagaimana itu saya belum paham, Pak Irfan. Mungkin ada kalimat lain yang bisa menjelaskan. Ya, tadi yang saya tangkap pada saat imam sudah sami Allahu liman hamidah, pada saat bergeraknya si makmum belum tumakninah pada saat ruku, itu tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Batasan imam itu gerakannya itu pada saat sami Allahu liman hamidah, apakah si imam sudah sempurna sami Allahu liman hamidahnya itu berdiri sempurna sementara si makmum ini belum ruku. Batasan imamnya itu, maaf. Intinya adalah ketika imamnya sudah tidak dalam posisi ruku' lagi. Artinya ketika nunggu imamnya selesai harus dalam posisi berdiri i'tidal sempurna. Nah, ini berarti baru dikatakan nggak dapat tumakninah bersama imam. Bukan. Yang penting adalah ketika imam itu sudah tidak lagi disebut sebagai orang yang sedang ruku', ya. Jadi orang yang sedang tidak ruku' itu gimana maksudnya? Jadi kalau misalnya ruku' misalnya sempurnanya seperti ini. Kemudian kalau dia sudah seperti ini, ya berdiri separuh berdiri 45 derajat lah katakan seperti itu. Ini kan bukan ruku' lagi. Dalam artian kalau misalnya ini sudah bukan dikatakan ruku', maka nggak perlu nunggu imamnya i'tidal sempurna seperti ini baru dikatakan imamnya nggak dapat ruku' bersama imam. Intinya adalah imamnya sudah bukan dalam posisi ruku' lagi. Seperti itu. Baik imamnya baca sami Allahu liman hamidah atau nggak baca. Yang penting
imamnya sudah beranjak dari ruku'. Yang seperti ini dia tidak dapat 1 rakaat bersama imam. Gitu Pak Irfan. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, satu lagi Ustaz. Misalnya imam udah rakaat ketiga, kemudian makmum baru takbiratul ihram. Dia rakaat ketiga, imamnya lagi berdiri Ustaz, lagi baca surat misalnya. Kemudian si makmum takbiratul ihram, mau ikut ke imam kan? Makmum takbiratul ihram, kemudian si makmumnya nggak mendapati masa yang cukup untuk baca Al-Fatihah. Satu itu. Ya. Kemudian atau yang kedua, makmumnya ini sebenarnya mendapati masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, akan tapi dia lambat bacanya. Nah, ini gimana untuk persoalan kedua ini? Sedangkan si imam udah ruku, kemudian beranjak dari ruku ke itidal, Ustaz. Di rakaat ketiga atau kedua atau keempat, Ustaz. Bukan dari rakaat pertama ya, tapi rakaat ketiga, kedua dan keempat misalnya. Jadi dalam untuk yang contoh yang kedua itu yang saya paham dari Mas Davin, dia itu dari segi Fatihahnya bukan makmum masbuk. Maka agar dia dapat rakaatnya itu dihitung ya. Jadi dia harus menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Nanti akan kita bahas nanti insyaallah Mas Davin. Jadi di sini dia harus ya dikatakan dalam hal ini dia bukan makmum masbuk ya dalam masalah hal ininya. Meskipun rakaatnya berbeda, meskipun dari segi rakaatnya berbeda. Dia tetap harus melanjutkan Fatihahnya. Karena dia dapat masa yang cukup bersama imam untuk membaca Fatihah ketika imamnya berdiri. Oh, dia tetap harus baca Al-Fatihah Ustaz ya, meskipun dia bacanya Al-Fatihah lambat ya? Ya. Ya, baik Ustaz. Paham Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin saya tadi niatnya untuk masuk ke pertanyaan yang kedua. Ternyata pertanyaan kedua, ketiga, sampai ke 10 kayaknya ini tadi dari para peserta. Baik, insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang tentang hal-hal apa saja yang perlu untuk diketahui bagi seorang makmum agar statusnya sebagai makmum atau sholat jamaahnya bagi makmum ini menjadi sholat jamaah yang sah, sholat yang sah. Baik, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadikan sholat kita menjadi sholat yang lebih sempurna, lebih berkualitas, lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita dengan bacaan tahlil, shalawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Terima kasih. Amin. Baik, Mas Erik. Pak Ustaz. Recording stopped.